twist, twist with me. Twist, 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 twist with me. Now everybody freeze. 1, 2, 3, stomp. Stomp, 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 stomp with me. Stomp, 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 stomp with me. Stomp, 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 stomp with me. Now everybody freeze. 1, 2, 3, Jesus is alive and it makes me happy. Jesus is alive, let's celebrate. Jesus is alive and it makes me happy. Let's dance and give him praise. Now have a seat and freeze. Shalom kids, apa kabar semuanya? Wah, senang sekali loh pagi hari ini Miss berjumpa lagi dengan adik-adik semuanya. Adik-adik, sudah pada mandi dan sarapan belum nih? Wah, udah dong pasti ya. Siapa yang sangat excited untuk ibadah pagi hari ini? Ayo lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan, semuanya excited ya pagi hari ini. Sebelum kita mulai firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu, ikuti Miss ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini, kami mau beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya setiap firman yang dibagikan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan. Berkati juga supaya kami semakin hari semakin menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini Miss akan membawakan firman Tuhan, yaitu dengan tema Jangan Memberontak. Yuk, kita ulangi sekali lagi ya. Jangan memberontak. Nah, Miss tanya dulu. Kalian tahu nggak apa itu memberontak? Ayo, ada yang tahu? Memberontak itu adalah melawan. Memberontak itu juga sama dengan menentang. Nah, Miss percaya, adik-adik, mungkin kita semua pernah ya namanya melawan papa mama ya atau menentang guru. Nah, semua tindakan melawan dan menentang adalah namanya memberontak. Artinya kalian tidak mau tunduk ataupun taat kepada otoritas yang di atas kalian. Misalkan ketika di rumah kalian tidak mau turut, tidak mau taat dengan papa mama kalian. Nah, itu bisa jadi namanya memberontak adik-adik. Nah, kira-kira Miss tanya dulu, memberontak itu baik atau enggak? Iya, tidak baik adik-adik. Memberontak itu sama saja kita berdosa. Apalagi kalau kita memberontaknya dengan Tuhan. Ya, Tuhan bisa sedih loh kalau kita memberontak dengan Tuhan. Nah, adik-adik, tahu nggak apa sih akibatnya kalau kita memberontak dengan Tuhan? Salah satunya, Tuhan akan sedih, dan yang paling utama, kita tidak bisa menikmati janji Tuhan. Nah, pagi hari ini, Miss akan membawakan satu tokoh Alkitab, ya, yang terkenal, yang dulunya dipakai Tuhan luar biasa, tapi karena ia memberontak, dia tidak berakhir dengan baik. Nah, pernah nggak adik-adik mendengar kisah tentang Raja Saul? Nah, ada yang tahu tentang Raja Saul? Saul ini adalah seorang raja, adik-adik. Dia adalah raja yang pertama kali diangkat oleh Tuhan sebelum Raja Daud. Nah, Saul ini diangkat oleh Nabi Samuel, ya. Nah, singkat cerita, Samuel ini menyuruh Saul untuk pergi mendahului Samuel ke Gilgal. Nah, Saul harus menunggu 7 hari di Gilgal sampai Samuel datang.
Ya, ketika hari yang ketujuh Samuel datang, ya, Samuel akan mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan dan memberitahukan kepada Saul apa yang harus ia lakukan. Oke, adik-adik, sudah ingat belum apa yang disuruh Samuel tadi? Saul ke Gilgal, menunggu Samuel selama 7 hari, dan ketika Samuel datang, Samuel yang akan mempersembahkan korban kepada Tuhan dan memberitahukan kepada Saul apa yang harus dilakukan. Oke, itu perintah Samuel. Nah, tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Ketika Saul pergi ke Gilgal bersama dengan rakyat, ya, di Gilgal ini ada bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu adalah musuhnya Saul. Ketika musuhnya melihat Saul di Gilgal, maka mereka pasti menyerang. Betul nggak adik-adik? Kalau ada musuh pasti menyerang ya. Nah, karena Saul ini dalam keadaan terjepit, ya, rakyatnya juga ketakutan, mereka sampai bersembunyi di goa. Nah, karena mereka keadaan terjepit, setelah itu Samuel juga tidak datang-datang. Apa yang terjadi adik-adik? Rakyat yang tadinya mengikuti Saul malah perlahan-lahan meninggalkan Saul. Nah, Saul melihat hal itu. Dia takut adik-adik. Takut nanti rakyatnya meninggalkan dia sendirian. Nah, karena Samuel juga tidak datang-datang, ya, sedangkan rakyatnya juga mulai pergi, akhirnya apa yang dilakukan oleh Saul? Dia membakar korban persembahan kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kira-kira di mana salahnya Saul? Ada yang tahu? Harusnya boleh nggak Saul membakar korban persembahan? Iya, harusnya dia menunggu Samuel datang dulu, baru Samuel yang akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tindakan Saul ini namanya tidak taat. Dia tidak taat kepada perkataan Samuel, dia juga tidak taat dengan perintah Tuhan. Nah, tidak taat ini sama saja kita menentang Tuhan, kita melawan Tuhan. Ini adalah cikal bakal dari karakter memberontak. Nah, adik-adik tahu nggak? Singkat cerita, karena Saul tidak taat, Samuel marah. Terutama Tuhan. Tuhan sangat marah kepada Saul. Dia hingga Saul itu dikatakan di Alkitab ya oleh Tuhan. Tuhan itu sampai menyesal loh telah mengangkat Saul menjadi raja. Nah, kenapa? Karena Saulnya tidak taat adik-adik. Di akhir hidupnya, Saul yang tadinya dipakai Tuhan luar biasa, malah berakhirnya tidak baik. Ya, akhirnya Tuhan menggantikan raja lain, yaitu Daud. Nah, adik-adik, dari kisah Saul ini ya, kita bisa menarik suatu pelajaran yang berharga. Ya, Miss mau bagikan kepada kalian. Kalian harus belajar untuk tunduk kepada Tuhan, untuk mendengarkan perintah Tuhan, dan juga mendengarkan perintah orang tua kalian. Kenapa? Karena di setiap kita taat kepada perintah Tuhan, di situ ada berkat, di situ ada janji Tuhan yang akan digenapi. Kalau kita menentang, kita melawan, kita memberontak, maka sia-sia saja apa yang sudah kita lakukan. Ya, karena Tuhan mau kita untuk tetap setia sampai akhir. Adik-adik harus belajar untuk nurut, untuk mendengarkan setiap perintah Tuhan. Nah, pagi hari ini, Miss berharap kalian semua menjadi anak-anak yang penurut, bukan pemberontak. Ya, adik-adik ya. Supaya setiap kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil, ya, menjadi orang-orang yang menerima mahkota. Ya, ketika kita sampai akhir, kita tetap setia sama Tuhan. Nah, untuk pagi hari ini, ayat firman yang akan Miss bagikan di 1 Samuel 15 ayat 22b. Bunyinya, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Sekali lagi ya, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Nah, jadi Miss senang sekali kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, pagi hari ini, yuk kita mau menutup ibadah kita ya. Yuk berdoa dengan Miss ya. Tuhan, terima kasih
kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami agar kami menjadi anak-anak yang baik dan menuruti setiap firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kuasai hidup kami, sertai setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Kami mau hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk kesejahteraan kota dan bangsa kami ya Tuhan. Berkati Indonesia, berkati Palembang, dan setiap provinsi yang ada di Indonesia Tuhan. Berkati, biarlah ada damai sejahtera dan sukacita atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau melanjutkan setiap kegiatan kami. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius 5 ayat 16a. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.